Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu film indie Bengkulu bersama dengan Bang Edi sebagai praktisi film indie. Nah, Bang Edi tadi kan Abang singgung kalau misalnya film indie ini no budget ya, bener-bener real no budget gitu kan. Tapi kalau untuk ini kan pasti ada talentnya ya, terus juga kru-krunya pasti banyak. Itu gimana cara ngakalinnya tuh? Iya. Ada beberapa yang no budget yang pernah kita produksi. Botoy-botoy itu no budget yang masuk 20 besar itu. Kita sum-suman. Iya, termasuk untuk produk makan misalnya, kita sum-suman. Justru di sanalah nyawanya sebenarnya kalau film indie itu. Semangat kebersamaan, semangat kreativitas. Semakin semua kru merasa memiliki ini produksi bersama, semakin bagus jadinya. Karena semua pengen ini menjadi yang terbaik, karena saya ada di dalam itu. Nah, pengalaman saya pada saat ini ada budget, justru kita lebih ekstra lagi dalam memanage-nya. Karena ada sebagian yang merasa saya kan cuma dibayar untuk ini. Itu. Jadi harus lebih sistematis lagi kita mengaturnya. Pada saat ini produksi bersama no budget, semangatnya malah justru 45 banget. Benar-benar. Malah kalau misalnya ada budget berarti pikirannya apa adanya lah ya udah cukup gitu kan. Kalau ada budgetnya kadang-kadang juga saya cuma dibayar segini, nanti yang dapat untung sianu. Nah, cuman ini tidak terjadi di film pendek. Di beberapa produksi lain ada seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar memanage bagaimana kru bekerja dengan baik. Di awal pekerjaan kita harus jelaskan dulu seperti apa, sehingga semua kru yang ada itu merasa ini produksi sendiri. Mereka ikut di dalam ini, bukan hanya kerja di situ. Itu yang kita hindari di sebuah produksi. Karena kalau ada tim yang tidak ada soul-nya di sana, pasti tidak maksimal. Benar. Itu salah satu ceritanya ya. Kalau misalnya nggak ada budget dan juga ada budget. Oke, ini kan kalau misalnya salah satu pemicu dan juga menciptakan hasil yang bagus itu adalah talent ya. Jadi ini talentnya di casting dulu sebelumnya kah atau gimana nih? Main comot aja kah? Gitu. Tetap kita casting. Walaupun contoh botoy-botoy, pada saat itu hampir semua talentnya sudah berpengalaman di dunia acting, baik itu di teater, komedi. Ada beberapa komedian yang memang ada di TVRI. Itu tetap kita casting karena apa? Menyesuaikan karakter dia dengan karakter yang kita akan tampilkan, karakter peran. Harus kita sesuaikan dulu. Kita lihat dulu. Nah, kalau bagi yang benar-benar pemula, kita harus godok dulu. Di film Semburat Cinta di Bukit Kandis itu talentnya benar-benar mentah, anak SMA yang belum pernah acting. Ada yang pemula, itu karena apa tuh? Emang kondisinya kah atau gimana? Jadi karena kita bikin film ini pangsa pasarnya anak sekolah, jadi kita harus ambil anak sekolah. Mereka akan menonton teman mereka sendiri. Kita casting ada sekitar 13 kandidat pada saat itu, masing-masing sekolah kita minta mengirimkan, kita casting. Dapatlah satu itu kita godok dulu selama 2 minggu. Oke, itu mulai dari apa tuh digodoknya biar jadi ya maksudnya ya? Pertama, kemampuan acting mereka. Memang mereka tidak punya dasar, tapi setiap orang kan punya, kalau saya bilang pasti punya bakat sendiri. Nah, itu yang kita munculkan. Bakat dia, kita masukkan peran. Jadi kalau saya sebagai seorang sutradara, bukan dia harus memerankan apa, tapi dia harus berubah menjadi peran tersebut sebelum produksi. Contohnya, dibiasakan terlebih dahulu berarti ya. Setelah casting pemeran Rani ini namanya Rizkia. Hari casting itu
salah satu yang saya tanyakan, kamu siapa? Pada saat dia sudah refleks menyebut nama peran, itu peran itu udah ada dalam hati dia. Tinggal lagi kita mau merubah dia menjadi peran tersebut. Proses selama 2 minggu itu merubah dia menjadi peran tersebut. Cerita-cerita tentang peran, latar belakangnya kita masukkan. Kita brainwash dulu. Sehingga pada saat ditanya, pada saat break ditanya, siapa nama kau tadi? Dia nggak akan nyebut namanya sendiri. Gitu. Nah, setelah itu sudah terjadi, nanti pada saat produksi dia tidak akan sulit lagi. Masalahnya setelah film kadang-kadang masih keceplosan nama apa namanya acting sifat si peran tadi kadang-kadang masih terbawa. Itu. Karena kan ini kebiasaan ya, kebiasaan yang susah dirubah, apalagi sudah menjadi kegiatan sehari-harinya mungkin kan. Tapi pernah nggak sih dapat talent yang memang harus sampai cut berapa kali gitu sampai tim-tim tuh ya capek gitu kan? Pernah nggak? Kalau di tim di EP Kreatif di tempat kami alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Karena metode castingnya yang kita ini, pada saat casting kita benar-benar pilih orang yang maunya kita lihat dulu, memang benar-benar passion dia atau bukan, hanya ada yang sekedar ingin eksis. Biasanya di casting udah gagal duluan. Udah tahu ya orang-orangnya. Iya. Bakal ngerepotin ini. Iya. Daripada ngerepotin pas produksi ya kan. Mending diikat pada saat seleksi gitu ya. Tapi berarti memang tantangannya bukan cuma dari talent ya. Berarti tadi dari alat-alatnya pun meskipun memang keterbatasan, tapi insya Allah hasilnya maksimal kalau misalnya semua berkontribusi dengan baik. Iya. Memang kalau sebuah film tuh bukan satu sisi saja. Semua yang ada di sana itu berkontribusi yang sama. Talentnya, sutradaranya, peralatannya, DOP-nya, editingnya, sampai terakhir backsound-nya, scoring musiknya. Ini yang menentukan juga itu ya. nyawananya nanti di sana. Oke, apalagi kan film-film horor itu kayaknya jump scare itu kan menentukan sekali ya. Takutnya penonton atau enggak gitu kan. Terus juga timingnya harus pas gitu ya di backsound itu. Oke Bang Edi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu film indie Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.